wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, untuk pengantar modul ketiga ya, analgetik. Oke, jadi pada prinsipnya untuk praktikum kali ini kita ingin menguji suatu senyawa yang memiliki efek analgesik. Oke, kalau sampelnya nanti, oke ya, sebentar ke tujuannya dulu. Nah, tujuannya adalah mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan daya analgetik. Di sini sampel yang digunakan adalah acetosal dan paracetamol. Nanti juga ada diclofenac kalau di modul ini. Menggunakan metode rangsang kimia ya. Untuk sampel yang digunakan untuk metode rangsang kimianya nanti menggunakan asam asetat 1%. Oke, lalu apa itu analgetik? Teman-teman sudah dapat di farmakologi. Pada intinya untuk meredakan atau mengurangi nyeri yang terjadi ya, yang dirasakan. Beda dengan anestesi. Kalau anestesi kita menghilangkan nyerinya atau memblokade nyeri tersebut. Tapi kalau analgesik kita mengurangi nyeri dengan cara mengurangi mediator-mediator yang menyebabkan nyeri. Salah satunya adalah yang ini prostaglandin ini nanti yang ada di mekanisme. Oke, kita lanjut dulu yang paracetamol. Jadi teman-teman nanti seperti biasa silakan buat bagi kelompoknya, lalu lakukan perhitungan dosis seperti biasa, dan sampelnya sudah dibagi-bagi kelompoknya ya, ada yang paracetamol, ada yang acetosal, dan ada yang diclofenac, dan harus ada ini ya, ada yang kelompok kontrol karena ini digunakan untuk membandingkan ini daya analgetik tadi ya. Oke, nanti ini secara detail teman-teman sudah baca dan cara perhitungannya juga sudah ada, persentase daya analgetik ya. Oke, jadi sebelum masuk ke praktikum, kita masuk ke pengantar sedikit. Oke. Singkat aja, jadi untuk yang P3 analgesik, teman-teman mengetahui bahwa analgesik itu dan juga biasanya di sini dibarengkan dengan antiinflamasi itu ada dibagi-bagi menjadi dua macam, yaitu analgesik opioid dan non-opioid. Oke. Nah, untuk kaitannya dengan antiinflamasi maksudnya karena pada prakteknya nanti analgesik ini juga akan berkaitan erat dengan antiinflamasi ya. Karena dari namanya juga nanti NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, akan tetapi pada mekanismenya nanti juga dia bisa untuk analgesik. Oke, untuk secara umumnya non-opioid ini dibagi menjadi steroid, AINS atau non-steroid anti-inflammatory drugs, dan analgesik antipiretik ini nanti kaitannya dengan paracetamol. Akan tetapi kalau kita bicara mengenai hanya analgesiknya saja, maka kita bicara mengenai analgesik opioid dan non-opioid. Dan analgesik non-opioid ini itu biasanya terdiri atas NSAID gitu ya, atau non-steroid anti-inflammatory drug atau anti-inflamasi non-steroid, dan juga ada juga paracetamol. Nah, untuk mekanismenya teman-teman sudah pelajari di mata kuliah farmakologi. Ya, pada intinya dalam hal ini NSAID ini berinteraksi dengan enzim sikloksigenase yang nantinya akan menghambat prostaglandin dan juga mediator-mediator inflamasi dan nyeri. Dan dalam hal ini bahasan kita adalah di nyerinya, yaitu pain ya. Lanjut ya. Nah, karena kita bicara mengenai anti nyeri, maka ternyata untuk NSAID sendiri ada kekuatan analgesiknya atau kekuatan dalam menghilangkan nyeri. Nah, ini contoh jika kita bandingkan dengan potensi morfin ya, maka NSAID dan paracetamol berada di kisaran ini. Ya, jika yang morfin itu potensinya adalah 1, nah ini ya, di sini morfin 1, maka jika dibandingkan dengan morfin untuk painkiller ini, maka potensinya adalah sekian. Jadi
kita masih di kisaran ini, kisaran meredakan nyeri, mengurangi nyeri ya, masuk ke kelas analgesik. Nah, di kelas ini pun beda-beda ya, tidak apa namanya, tidak semuanya meredakan sama tingkatannya kan, tapi beda-beda, ada yang lebih kuat, ada yang menengah gitu. Dan oleh karena itu di ini secara ini ya, apa namanya, WHO juga membuat suatu pedoman bahwa dalam kita menggunakan painkiller atau analgesik atau penyereda rasa sakit itu juga ada tahapannya yang jelas. Jika untuk apa namanya, nyeri yang sedang atau nyeri yang biasa itu, maka tingkatannya adalah yang pertama ya. Oke, jika nyerinya semakin tinggi maka nanti akan terus meningkat hingga kita menggunakan opioid yang biasa, hingga opioid yang sampai pada ini apa namanya, sampai pada opioid yang sangat bisa meredakan nyeri ya. Nah, seperti ini. Oke, dari hal ini contoh ya, kita kan ini kita ada berada di sini. Tahapan pertama itu menggunakan terapi NSAID atau acetaminophen gitu ya, paracetamol. Lalu yang ini kita enggak ya, karena di sini sudah mulai opioid tadi, opioid dan opioid, opioid poten yang terakhir ini juga opioid tapi yang masih lemah. Oke, jadi kita masuk ke first step, yaitu analgesik. Artinya setiap painkiller itu memiliki daya analgesiknya masing-masing. Oleh karena itu kita ingin mengevaluasi dari ini ya. Kita nggak bahas di sini, tapi kita bahas di sini. Di sini pun ada tingkatannya. Ya, apakah paracetamol lalu NSAID itu punya tingkatan dalam analgesik? Punya. Itu. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan nyeri. Nyeri yang seperti apa? Beda-beda ya. Kadang-kadang untuk nyeri osteoartritis, nyeri sakit gigi, nyeri saat pusing, itu beda-beda outcome terapinya, atau beda-beda ininya apa namanya, tingkatannya pada tiap nyeri. Oleh karena itu kita nggak bisa langsung generalisir, akan tetapi dalam hal ini kita bisa bandingkan dengan cara kalau ini dengan hewan uji ya. Nanti untuk kalau sudah sampai tahapan penelitian menggunakan manusia, kita bisa cari data dengan kuesioner rumah sakit gitu. Akan tetapi karena kita di sini masih berkaitan dengan uji praklinik atau menggunakan tikus, maka ini masih bisa kita modifikasi, yaitu dengan cara tikus. Gampang ya, ini saya rangkum dari buku praktikum ya. Jadi pada intinya nanti teman-teman, tikus itu silakan dihitung dosisnya, dihitung beratnya dan sebagainya ya. Tapi pada intinya tikus itu kita kasih suatu analgesik ya. Nanti paracetamol, acetosal, diclofenac, dan setelah kita berikan analgesik, artinya dia memiliki apa namanya? Jika ketika kita berikan rangsangan nyeri, maka nyeri ini tidak akan 100% dirasakan oleh si tikus. Nah, berapa yang dirasakan, maksudnya seberapa besar analgesik ini bisa mengurangi nyeri yang diderita oleh tikus ketika kita berikan rangsangan nyeri, rangsangan kimiawi di sini ya, maka kita kuantifikasikan dengan cara kita melihat jumlah geliatnya. Jumlah geliatnya itu, teman-teman, tikus itu sepertinya. Nanti kalau misalkan masih belum jelas geliat itu yang seperti apa, juga di YouTube banyak, silakan cari sendiri. Nah, tapi tikus itu narik-narik kakinya seperti ini ya. Nah, kalau posisi kayak gini artinya dia sedang nyeri. Nah, ini dihitung selama tadi berapa? 5 menit dalam kurun waktu 60 menit ya gitu. Nah, jumlah geliat inilah yang menandakan efeknya si analgesik ini beda-beda. Paracetamol, acetosal, dan diclofenac. Artinya, ketika teman-teman menjumpai jumlah geliat yang banyak dari tikus, artinya analgesik ini kurang kuat, kurang poten dibandingkan dengan nanti
kontrol normal ya, kontrol yang hanya menggunakan Aquades yang nggak dikasih apa-apa. Nah, kalau di antara tiga ini, yang paling banyak geliatnya artinya yang paling lemah, sedangkan yang paling kecil geliatnya atau yang paling sedikit teman-teman menjumpai geliat, maka itulah yang paling baik dalam meredakan nyeri. Oke, setelah kita dapatkan data jumlah geliat, maka teman-teman bisa evaluasi daya analgetiknya. Ya, jadi pada intinya kayak gitu. Secara desain eksperimental, gampang ya, cuma yang susah nanti di lapangannya tikus dikasih analgesik. Setelah dikasih analgesik, artinya dia bisa terproteksi dari nyeri ya. Tapi nyeri yang proteksinya berapa kita nggak tahu karena beda-beda tiap sampel gitu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ya kalau teman-teman minum paracetamol ketika sakit gigi dan minum diclofenac itu kan beda. Nyut-nyutnya kerasanya tuh pasti beda. Ada yang masih nyut-nyut tapi berkurang dikit, ada yang bisa hilang gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan daya analgetik. Seberapa besar dia bisa memproteksi kita dari nyeri. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan rangsangan nyerinya nanti di tikus adalah asam asetat dan parameter yang digunakan adalah jumlah geliatnya. Nah, untuk menghitung ini nanti ada di buku praktikum ya. Di 100 kurangi ini. Nah, nanti dibaca di buku praktikum. 100 kurangi P per K kali 100. Dalam kurung P per K kali 100. P itu yang perlakuan, K itu kelompok kontrol, jumlah geliatnya ya. Sama aja ya kalau kita bicara mengenai daya analgetik, rumusnya kayak gini. Kalau kita bisa bicara mengenai apa namanya, uh, seberapa dia tidak mengalami rasa sakit, maka yang ini saja. Tapi karena kita bicaranya mengenai seberapa persen daya analgetik dari zat tersebut atau sampel kita, maka rumusnya seperti ini. Artinya yang didapatkan persentasenya semakin besar, maka sampel itu semakin baik dalam mengurangi rasa sakit. Oke, nanti silakan di ini ya, dihitung. Oke, baik untuk pengantar seperti itu aja. Oke, jadi nanti silakan diamati ya untuk tikusnya seperti ini. Nih, kayak gini. Nah, oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.